Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan kuliah lanjutan. Ini sudah pompa fluida pertemuan ke 10. Oke ya, sudah pertemuan 10. Jadi tinggal 6 pertemuan lagi kita sudah selesai pada semester ini. Jadi walaupun dalam wabah COVID ini kita tetap harus mengikuti perkuliahan secara jarak jauh. Saya harap teman-teman semua bisa lebih memprioritaskan waktunya untuk pembelajaran biar nilai semester ini tidak terlalu jatuh. Oke? Oke. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai ini. Saya akan menjelaskan mengenai pompa fluida. Khususnya dengan materi penentuan daya pompa fluida. Sudah keluarkah presentasinya? Belum ya? Oke, ini saya keluarkan. Oke, ini sudah keluar ya? Oke, jadi untuk materi hari ini adalah penentuan daya pompa fluida. Fungsi penentuan daya ini seperti apa? Jadi pada saat kita seringkali kalau kita seringkali kalau kita dalam proses pembelajaran atau proses sudah di lingkungan masyarakat, kita kan diminta untuk, sebagai contoh, kita habis pasang sebuah instalasi pompa air. Sekarang kita mau beli itu, mau pakai pompa yang 1 PK, 2 PK, atau 3 PK. Itu kan perlu ditentukan. Sebagai contoh, kita hanya memiliki kedalaman 5 meter, tapi kita belikan pompa yang dayanya 10 PK. Jadi kan mubazir itu. Jadi untuk penentuan daya itu sangat penting dalam proses pompa fluida. Nah, di sini nanti kita akan belajar ini bagaimana cara menentukan pompa fluida atau khususnya untuk dayanya. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya seperti ini. Kelihatan nggak presentasi saya? Oke, apa tulisannya? Daya pompa fluida. Oke, di sini ada beberapa simbol yang perlu dipelajari, yaitu ada H1. Kelihatan? Oke. H1 ini di mana? H1 ini di sini. H1 20 meter. Ini adalah jarak antara pompa, ini pompanya, WP itu pompa, dengan kedalaman sumur. Itu 20 meter. Oke ya, satu indikator sudah tahu. Yang kedua adalah tinggi pompa dengan penampung, atau air itu mau dialirkan kemana. Ini pompa, di sini tempat penampungan airnya. Ini adalah 60 meter, itu H2. Oke, bisa dipahami? Kalau di mobil sebagai contoh seperti ini, tangki dengan pompa itu adalah H1. Terus pompa dengan injektor ataupun karbu itu adalah H2. Oke, seperti itu. Selanjutnya yaitu kedalaman pompa, panjang pipa dari pompa di sini sampai dengan tempat penampungan, ataupun dari pompa ini sampai dengan sumur, itu berapa panjang pipanya. Semakin panjang maka semakin besar daya yang perlu dibutuhkan. Di sini adalah sebagai contoh 90 meter. Oke, 90 meter. Selanjutnya debit tahu apa? Ada yang kemarin sudah belajar debit itu apa? Jumlah
Apa? Ya, jumlah air yang diminta keluar dalam satuan detik. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan di sini diminta 0,05 meter persegi per detik. Kalau kita atur dalam liter itu berapa? Kira-kira ada yang tahu? Meter persegi per detik diganti liter per detik. Kalau liter itu satuannya apa sih? Kalau dirubah ke luas, kalau ke volume, pernah dengar nggak? Meter kubik? Bukan. 1 meter kubik itu adalah ya 1000 liter. Jadi kalau ini 0,0123 jadi dia 0,5 liter per detik. Kalau ini kita rubah di dalam apa namanya, seperti ini, kelihatankah? Jadi 0,5 liter per detik, seperti ini. Jadi setiap detik itu keran itu keluar sejumlah 0,5 liter lah, intinya seperti itu. Oke ya, paham ya? Oke, dari ini kita butuh berapa sih pompanya? Oke, selanjutnya di sini. Cara untuk identifikasi pompa yaitu daya pompa terus dikurangi kerugian energi gesek. Energi gesek ini dapat dari mana sih? Gitu kan? Dari gesekan pipa, dari diameter pipa, itu pengaruh ke kerugian energi gesek. Selanjutnya yaitu kerugian minor. Kerugian minor itu dari kalau air itu berbelok, itu juga mempengaruhi kecepatan, sehingga di sini ada delta EM atau kerugian minor dari belokan. Kalau delta EF yaitu kerugian energi dari gesekan dengan pipa. Oke, bisa dipahami? Ya, sepenting dengar dulu lah, nanti saya kirim PPT-nya, silahkan nanti dipelajari ya. Oke. Terus selanjutnya yaitu bagaimana penentuan gaya geseknya. Gaya gesek itu bisa diambil dari jumlah energi yang masuk ke sistem dicurangi jumlah energi yang keluar. Jadi jumlah sedotannya berapa, keluarnya berapa. Jadi E1 plus WP yaitu energi yang masuk ditambah dengan daya motor sama dengan energi yang keluar ditambah gaya gesek plus gaya belok, seperti itu. Kemudian kita hitung harga masing-masing energi dan kerugian-kerugian energi baik dari gesekan maupun belokan. Nah, ini rumusnya. Kerugian energi gaya gesek yaitu delta EF. Delta EF adalah F dikali L atau panjang pipa dibagi diameter pipa dikali kecepatan kuadrat dibagi 2. Nggak usah dihafal, yang penting tahu dulu fungsi-fungsi simbol-simbolnya. L itu adalah panjang pipa, Q adalah debit, V adalah kecepatan, A ini adalah waktu, V Q hanya dibalik saja, seperti itu. Perhitungannya bagaimana? A itu seperti ini. A sama dengan 1/4 piu diameter pipa kuadrat. Jadi densitasnya adalah 995,7 karena dia air. Viskositasnya, kekentalannya, kecepatan ini adalah konstanta atau ketetapan. Seperti itu.
Kalau ini kecepatan adalah Q per A, jadi debit tadi 5 kali 10 pangkat 4 meter persegi per second dibagi 1,32 kali 10 pangkat 3, yaitu 0,39 mili per detik. Meter per detik, maaf, meter per detik. Jadi F adalah bilangan Renault Q kali V kali D1 bagi V, seperti itu. Terus kita langsung aja ambil kesimpulan. Energi geseknya yaitu sebesar 4,457 Joule per kilogram. Selanjutnya, kalau kerugian beloknya bagaimana? Kerugian belok sama dengan K1, katup 1, katup 2, dan katup 3 ditambah. Katup itu berapa nilainya di sini? 8 kali F. Semakin banyak semakin menambah, seperti itu. K3 ini jenis-jenisnya, gate 1, gate ball, gate globe, seperti itu. Ini adalah ketentuan-ketentuannya. Selanjutnya kita hitung, kita masukkan K1, K2, K3 yang plus ketentuan yang lain tadi, ketemulah Joule atau energi gesek untuk belokan. Di sini WP daya yang dibutuhkan berapa? E1 min E2 ditambah gaya gesek dan gaya belok. Jumlahnya adalah 790,094 Joule per kilogram atau 790 HP atau watt, seperti itu. Kalau butuhnya 790, maka diperlukan pompa dengan kecepatan atau daya 790 watt. Kalau tidak ada, kita naikkan menjadi 800 atau 900 sesuai dengan yang ada di pasaran. Tuh. Oke, mungkin itu penentuan dayanya. Saya rasa pasti kalian pusing. Iya nggak? Ya, makanya kalau pusing, ini nanti silahkan dipelajari, saya kirim. Dipelajari saja, tidak perlu dihafalkan. Oke? Yang penting kalian tahu untuk rumus menghitung bagaimana penentuan daya pompa. Seperti itu. Kalau daya pompa biasanya memang hanya dibutuhkan untuk kayak pompa rumah. Kalau di dalam otomotif, kita kan biasanya hanya ganti ya. Hanya ganti seperti contoh pompa bahan bakar diganti dengan beli baru, udah itu. Kan di dalam pompa pasti ada spesifikasinya. Jadi kalian tidak perlu menghitung serumit itu. Cuma kalau kalian sebagai contoh, kalian punya mobil yang namanya Cherry atau Kijang lama, pengen memasang pompa power steering, itu kan kalian kan dibutuhkan menghitung pompa fluida atau pompa power steering itu dengan kekuatan berapa. Biasanya dibutuhkannya di situ. Atau kalau enggak di pompa bensin, kalau kalian beli di pasaran tidak ada, kalian harus mengkonversi seperti itu. Gitu ya. Mungkin itu materi dari saya. Nanti PPT-nya akan saya share sekaligus di YouTube. Jadi kalian tinggal link klik download, itu nanti silahkan di download. Oke? Minggu ini tidak ada tugas. Silahkan dipelajari saja PPT dari saya. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Kalau belum, hari ini saya cukupkan dulu. Silahkan nanti di download materinya dan dipelajari. Minggu depan saya akan tanyakan lagi materi ini. Oke, gitu dari saya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.